Baik, kita berjumpa lagi pada video pembelajaran IPS bagian sejarah untuk kelas 8 SMP bersama saya Thomas Rinto Haromonte. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari masa pemerintahan kolonial Belanda di Nusantara yang dimulai dari Van der Capellen, kemudian Dubus, dan yang terakhir nanti Johannes van den Bosch. Nah, coba kita lihat masa sebelum pemerintahan Van der Capellen. Nah, sesuai dengan konvensi London yang terjadi antara Inggris dengan Belanda pada tahun 1814, bahwa seluruh jajahan Belanda yang direbut sebelumnya oleh Inggris dikembalikan kepada Belanda, begitu ya. Nah, termasuk wilayah di sekitar Nusantara. Nah, untuk serah terima, Belanda menghunjuk 3 komisaris jenderal, yaitu ada Cornelis Theodorus Elout, ada Baron van der Capellen, dan yang ketiga adalah A.A. Buyscke. Nah, lalu apa langkah-langkah yang dilakukan oleh komisaris jenderal pada masa itu? Langkah pertama, menyelidiki situasi Jawa khususnya dalam menentukan kebijakan yang tepat. Nah, jadi yang diselidiki adalah langkah yang dilakukan oleh Raffles sebelumnya, lalu dilakukan perbaikan tentang apa yang perlu diperbaiki dan dipertahankan apa yang perlu dipertahankan, kebijakan-kebijakan Raffles sebelumnya. Lalu yang kedua, pajak tanah per individu diganti dengan per desa, yang penetapannya dilakukan dengan persetujuan atau tawar-menawar antara masyarakat pada masa itu dengan pemerintah Hindia Belanda. Lalu yang ketiga, meneruskan kebijakan Raffles untuk melakukan tanaman wajib. Yang keempat, mempertahankan tanaman wajib, kopi, komoditas kopi maksudnya, dengan memerdekakan penduduk dari beberapa beban pajak yang sebelumnya diberlakukan oleh Raffles. Lalu yang kelima, mengangkat pegawai baru dan penjabaran tugas untuk memperkuat administrasi pemerintahan. Yang keenam, memperbaiki wilayah administrasi seperti dijadikannya Madura sebagai sebuah keresidenan yang baru. Lalu yang ketujuh, perubahan sikap terhadap Bumiputra. Pemerintah terhadap Bumiputra, di mana dahulunya pegawai Bumiputra itu tidak dibutuhkan oleh pemerintah pada masa kolonial Raffles. Nah, pada masa komisaris jenderal ini, mereka atau Bumiputra tersebut dibutuhkan untuk memudahkan pegawai Eropa berkomunikasi dengan rakyat. Nah, pada tahun 1819, tugas komisaris jenderal dinilai sudah selesai. Nah, sehingga Elout dan Buyscke kembali ke Nederland, ke Belanda, sedangkan Van der Capellen tinggal di Indonesia sebagai gubernur jenderal memerintah penjajahan di Indonesia. Nah, apa kebijakan Van der Capellen selama menjabat sebagai penguasa penjajahan di Indonesia antara tahun 1819 sampai dengan 1825? Yang pertama, kebijakan Van der Capellen pada bidang politik. Pada prinsipnya, Van der Capellen ini sifatnya konservatif, artinya lebih memihak kepada masyarakat walaupun tetap sifatnya menjajah, begitu ya. Lebih longgar daripada masa penjajahan yang sebelumnya dilakukan oleh VOC maupun Raffles. Nah, terbukti dengan dikeluarkannya 3 undang-undang. Ordonansi yang ke-1820 bahwa daerah Priangan tertutup untuk bangsa timur asing kecuali bangsa Eropa yang memiliki izin tertulis. Artinya daerah Priangan ini lebih dilindungi dari bangsa timur asing, termasuk juga dari bangsa Eropa, hanya yang memiliki izin tertulis.
Lalu ordonansi yang ke-1821, larangan mendirikan gudang atau kerajinan di luar ibu kota bagi para pedagang asing, begitu ya. Lalu yang ketiga, ordonansi yang ke-1823 tentang instruksi pembatalan sewa menyewa tanah yang berlaku surut, yaitu uang sewa harus dikembalikan. Nah, pada tahun 1820 pemerintah menyelidiki juga kondisi rakyat Maluku pasca atau setelah pemberontakan Patimura pada masa itu. Nah, maka hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh pemerintah Pandar Kapelen bahwa kondisi rakyat sangat menyedihkan pada masa itu, monopoli harus dihapus dan swasta asing di Maluku harus mendapat kebebasan. Pada tanggal 15 April 1824, pemerintahan Kapelen memberikan pernyataan di Ambon yang intinya, pertama, politik penebangan dilarang. Yang kedua, kerja paksa dikurangi. Yang ketiga, harga pembelian pemerintah dinaikkan. Artinya, barang yang dijual oleh masyarakat yang akan dibeli oleh pemerintah harganya dinaikkan. Lalu yang keempat, setoran paksa baik yang mendapat ganti maupun yang tidak mendapat ganti itu dihapuskan. Lalu yang kelima, tiap-tiap orang bebas menanam dan tidak diadakan pembatasan. Selanjutnya, hasil-hasil tersebut harus diserahkan kepada pemerintah. Nah, jadi memang walaupun pada prinsipnya tetap juga monopoli, tetapi sudah terdapat kelonggaran daripada sebelumnya, begitu ya. Nah, kebijakan Pandar Kapelen pada bidang pendidikan. Mengadakan penelitian tentang pendidikan masyarakat Jawa dengan tujuan meningkatkan kemampuan baca dan menulis masyarakat di Pulau Jawa. Yang kedua, memperbaiki pelaksanaan undang-undang dan peraturan pemerintah tentang pendidikan sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan. Nah, jadi memang ini semata-mata untuk kepentingan masyarakat Jawa, walaupun pada akhirnya nanti kecerdasan dari masyarakat ya bisa saja dieksploitasi, dipergunakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, kebijakan dalam bidang ekonomi. Yang pertama, bahwa Pandar Kapelen mengakui kepentingan pengusaha sebenarnya pada masa itu atas pelayaran dan perdagangan yang bisa dilakukan oleh para pengusaha. Nah, tetapi di lain pihak bahwa Pandar Kapelen melarang para pengusaha tersebut ikut campur dalam kegiatan produksi pertanian yang dilakukan oleh masyarakat. Lalu yang kedua, dikeluarkannya uang tembaga dalam jumlah yang sangat banyak untuk meningkatkan industri dan kemakmuran. Nah, lalu apa yang menjadi faktor penyebab berakhirnya pemerintahan Pandar Kapelen di Nusantara? Faktor yang pertama, hutang Hindia Belanda meningkat dengan pesat pada masa itu. Yang kedua, produksi tanaman ekspor menyusut. Artinya, hasil-hasil pertanian untuk diekspor itu hasilnya menyusut dari hari ke hari. Sehingga Belanda tidak mendapatkan untung yang diharapkan. Yang ketiga, kemarahan para pemilik perkebunan Eropa karena kebijakan Pandar Kapelen mengenai kepemilikan tanah yang sangat merugikan para pemilik perkebunan Eropa. Lalu selanjutnya, kaum liberal di Belanda menyalahkannya karena kebijakan reaksionernya. Artinya, sebenarnya kaum liberal yang ada di Nederland atau di Belanda itu tidak setuju dengan sikap reaksioner dari Pandar Kapelen yang lebih pro terhadap masyarakat, lebih longgar terhadap masyarakat pribumi pada masa itu. Nah, tetapi di lain pihak juga raja-raja menyalahkannya karena kondisi keuangan kolonial yang parah pada masa itu. Lalu selanjutnya, harga pasar kopi itu jatuh secara tiba-tiba yang mengakibatkan pemerintah Batavia atau Jakarta itu kehilangan penghasilan yang besar.
Selanjutnya, dengan dikeluarkannya uang tembaga dalam jumlah yang besar tadi, menyebabkan uang perak hilang dari peredaran, melainkan mengalir keluar Indonesia atau keluar negeri, sehingga dibungakan, begitu ya. Nah, ini mempengaruhi daya beli, kemudian mempengaruhi harga di Nusantara. Lalu selanjutnya, pecahnya perang besar di Jawa antara kerajaan dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nah, inilah yang menjadi alasan mengapa Van der Capellen ditarik dari Nusantara, karena dianggap telah gagal memimpin di Nusantara. Van der Capellen dipanggil pada tahun 1824, menyerahkan pemerintahannya 2 tahun kemudian, yaitu 1826, dan digantikan oleh Dubus. Kebijakan pada masa pemerintahan Dubus di Nusantara pada tahun 1826 sampai 1830. Apa-apa saja kebijakannya? Yang pertama, kebijakan pada bidang politik. Nah, konsepnya tentang politik kolonial adalah kebebasan menanam bersama dengan meningkatkan produksi untuk ekspor sebagai dasar memajukan perdagangan dan pajak tanah. Jadi memang penanaman bersama untuk meningkatkan produksi itu dasarnya untuk memajukan perdagangan dan pajak. Politik Dubus memerlukan tanah dan tenaga rakyat ditambah modal kaum Eropa. Ketiga faktor itu akan membuat produksi ekspor semakin meningkat. Lalu yang ketiga, mencabut larangan menyewakan tanah oleh raja-raja dan kaum bangsawan kepada swasta yang sebelumnya dikeluarkan oleh Van der Capellen. Sehingga memang yang berhak menyewakan tanah bukan raja-raja lagi, tetapi pemerintah kolonial Hindia Belanda yang dipimpin oleh Dubus pada masa itu. Nah, kebijakan pada bidang ekonomi. Yang pertama, selama ekspor tidak bisa ditingkatkan, bahwa dilakukan penambahan modal baru berupa tanah untuk perkebunan. Jadi tanah yang sudah dijadikan perkebunan sebelumnya ditambah lagi tanah dengan tanah yang baru, sehingga tanah untuk perkebunan semakin luas dan diharapkan itu menambah hasil ekspor yang akan diekspor ke luar negeri, begitu ya. Nah, tanah-tanah yang akan diberikan sebagai tambahan modal tersebut adalah tanah yang belum dibuka sebelumnya dan terletak dekat desa yang penduduknya padat pada masa itu. Nah, kenapa? Karena memang pemerintah juga menyesuaikan tenaga kerja yang tersedia, tenaga kerja untuk pertaniannya, begitu ya. Lalu selanjutnya, peningkatan produksi akan menambah kemampuan pribumi untuk membeli. Jadi, pribumi akan semakin meningkat kemampuan daya belinya apabila produksi semakin bertambah. Nah, itu kebijakan dari Dubus pada bidang ekonomi. Nah, dalam melaksanakan ekonomi politiknya, Dubus mengalami hambatan-hambatan atau masalah. Hambatan yang pertama, bahwa tanah yang telah digarap di Jawa baru 1/4 atau 1/8 dari luas keseluruhan tanah yang ada di Jawa. Lalu yang kedua, pribumi tidak mempunyai hasrat membuka tanah yang baru untuk pertanian atau perkebunan yang tadi, karena cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari dari penanaman padi pada sebidang tanah. Jadi hasrat para petani, hasrat masyarakat untuk menambah luas lahan perkebunan itu sangat rendah, sehingga tujuan Dubus untuk meningkatkan hasil ekspor tadi tidak tercapai. Lalu, berakhirnya masa pemerintahan Dubus di Nusantara disebabkan oleh yang pertama, kegagalan sistem sewa tanah dalam merangsang para petani pedesaan untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor yang tadi. Nah, sehingga dia ditarik dari Nusantara dan digantikan oleh Johannes van den Bos pada tahun 1830.
Lalu selama kurang lebih 1830 sampai 1834 yang memerintah di Nusantara adalah Van den Bosch, Johannes Van den Bosch. Nah, apa kebijakan-kebijakan Johannes Van den Bosch di Nusantara pada masa itu? Nah, pada masa kepemimpinannya, Van den Bosch memperkenalkan kultur stelsel atau kita kenal dengan tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Nah, adapun aturan sistem tanam paksa yang diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada masa itu, aturan yang pertama, setiap penduduk wajib menyerahkan 1/5 dari lahan garapannya untuk ditanami tanaman wajib yang berkualitas ekspor. Jadi tanaman ekspor yang dipilih oleh atau yang disediakan oleh pemerintah Hindia Belanda wajib ditanam oleh masyarakat bagi 1/5 dari luas garapannya. Aturan yang kedua, tanah yang disediakan untuk tanah wajib dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Jadi masyarakat yang menyediakan 1/5 dari lahan garapannya untuk ditanami nanti tanaman wajib itu dibebaskan dari pajak tanah oleh pemerintah. Lalu aturan yang ketiga, hasil panen tanaman wajib harus diserahkan kepada pemerintah kolonial, pemerintah Hindia Belanda. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan dikembalikan kepada masyarakat. Jadi ketika ada kelebihan dari target yang telah ditetapkan, kelebihannya itu akan dikembalikan kepada masyarakat. Aturan yang keempat, tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menggarap tanaman wajib tidak boleh melebihi tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menanam padi atau kurang lebih 3 bulan. Jadi waktu dan tenaga yang diperlukan untuk mengelola tanaman wajib itu kurang lebih 3 bulan waktunya. Yang kelima, aturan yang kelima, mereka yang tidak memiliki tanah wajib bekerja selama 66 hari atau 1/5 tahun di perkebunan pemerintah. Jadi kalau masyarakat yang memiliki tanah harus menyediakan 1/5 dari luas tanahnya untuk ditanami tanaman wajib. Tetapi masyarakat yang tidak memiliki tanah harus menyediakan waktunya selama 66 hari atau 1/5 tahun bekerja di ladang perkebunan pemerintah. Aturan yang keenam, jika terjadi kerusakan atau kegagalan panen dari tanaman wajib tadi, itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Memang kegagalannya bukan dari kesalahan petani. Kalau tetap itu merupakan kesalahan petani, akan ditanggung oleh petani. Tetapi kalau misalnya kegagalan panen itu karena iklim yang tidak sesuai, misalnya kekeringan sehingga gagal panen, maka itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, aturan yang ketujuh, pelaksanaan tanam paksa diserahkan sepenuhnya kepada kepala desa. Nah, inilah 7 aturan yang diberlakukan untuk sistem tanam paksa. Lalu pelaksanaannya seperti apa? Nah, dalam pelaksanaannya, tanam paksa ini atau kultur stelsel ini banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Nah, penyimpangan yang pertama, jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi tanahnya subur. Jadi, bukan hanya 1/5 lagi sesuai dengan aturan, tetapi lebih dari 1/5 dari luas tanah garapan masyarakat harus dijadikan tanaman ekspor. Lalu penyimpangan yang kedua, rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, waktu untuk tanaman ekspor, mengurus tanaman ekspor. Sehingga banyak masyarakat yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri. Akibatnya masyarakat tidak memiliki penghasilan, masyarakat tidak memiliki padi untuk dijual ataupun untuk dimakan, begitu ya. Lalu yang ketiga, rakyat tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. Jadi bukan hanya 66 hari lagi, tetapi melebihi 66 hari. Tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Nah, penyimpangan yang keempat, waktu pelaksanaan tanaman paksa ternyata melebihi waktu tanaman padi. Melebihi 3 bulan yang tadi ya, sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan yang secara terus-menerus. Artinya tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan bahwa waktu dan tenaga yang diperlukan oleh petani tadi kurang lebih 3 bulan. Kenyataannya harus lebih dari 3 bulan karena memang tanaman wajib itu harus terus-menerus diperhatikan, harus dirawat secara terus-menerus, begitu ya. Lalu penyimpangan yang kelima, setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayar itu kembali kepada rakyat, ternyata dikembalikan kepada rakyat. Nah, lalu penyimpangan yang kelima, bahwa setiap kelebihan dari hasil panen dari jumlah pajak, nah awalnya sesuai aturan dikembalikan kelebihannya, tetapi kenyataannya tidak dikembalikan. Semua hasil dari tanaman wajib diserahkan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda pada masa itu, tidak sesuai dengan aturan yang telah dibuat sebelumnya. Penyimpangan yang keenam, kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani, meskipun itu bukan kesalahan dari petani. Nah, itulah berbagai penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan sistem kulturstelsel atau tanam paksa. Akibat tanam paksa bagi Belanda, nah tentu bagi Belanda tanam paksa ini sangat menguntungkan. Kas Belanda menjadi sangat surplus, berlebihan gitu ya. Lalu Belanda bebas dari kesulitan keuangan. Karena tanaman ekspor, tanaman wajib yang diekspor itu hasilnya jauh lebih berlimpah daripada sebelumnya. Nah, tetapi beda halnya akibat tanam paksa bagi masyarakat Nusantara pada masa itu, bahwa tanam paksa yang diberlakukan sangat menyengsarakan masyarakat Nusantara. Banyak tanah yang terbengkalai, tanah-tanah pertanian tidak diolah karena masyarakat lebih terfokus kepada tanaman wajib, sehingga gagal panen. Masyarakat tidak punya penghasilan dari pertaniannya. Masyarakat semakin menderita. Wabah penyakit semakin merajalela karena masyarakat tidak memiliki penghasilan, sehingga gizi tidak tercukupi lagi. Penyakit semakin menyerang tubuh masyarakat pada masa itu. Lalu bahaya kelaparan yang melanda beberapa daerah di Pulau Jawa, misalnya Cirebon, yang memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri, untuk mendapatkan berbagai makanan yang bisa dipergunakan. Karena di daerah Cirebon dan daerah lain di Pulau Jawa pada masa itu sangat langka bahan makanan, sehingga mereka harus mengungsi ke daerah lain untuk mendapatkan bahan makanan tersebut. Lalu yang selanjutnya, akibat selanjutnya, terjadi kelaparan hebat, terutama di Grobogan, sehingga banyak yang mengalami kematian. Nah, penentangan terhadap tanam paksa. Jadi, masyarakat yang sangat menderita dari tanam paksa tersebut, ternyata mendapat reaksi dari berbagai golongan. Nah, golongan pendeta misalnya menentang atas dasar kemanusiaan, bahwa tanam paksa itu tidak sesuai dengan kemanusiaan, begitu ya. Jadi tokoh yang menentang ini adalah Baron van Hopel. Lalu dari golongan liberal, pengusaha dan pedagang. Yang pertama ada De Dekker dengan nama samaran Multatuli, yang menentang tanam paksa dengan mengarang buku yang berjudul Max Havelaar. Jadi De Dekker ini mengatakan bahwa sistem tanam paksa itu sangat menyengsarakan masyarakat. Belanda yang memiliki kas yang berlimpah, nah itu merupakan hasil tetesan keringat dari masyarakat. Jadi Belanda wajib memberikan imbalan atas itu. Jadi De Dekker ada mengusulkan 3 imbalan yang harus diberikan oleh Belanda kepada masyarakat Nusantara pada masa itu. Ya. Itu nanti kita kenal sebagai politik balas budi yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, mulai dari irigasi, ya, menyediakan
aliran air untuk lahan pertanian. Kemudian yang kedua, edukasi, menyediakan sekolah-sekolah bagi masyarakat. Dan yang ketiga, transmigrasi, menyebarluaskan masyarakat-masyarakat yang tertumpuk di suatu daerah, disebarkan ke daerah lain yang lebih jarang. Nah, itu usulan dari Doosedekker. Nah, lalu tokoh liberal yang selanjutnya itu Frans van Dijk Poot dengan mengarang buku yang berjudul Zwakker Contracten, kontrak kerja. Jadi memang kontrak kerja ini lebih menguntungkan atau lebih peduli terhadap masyarakat. Nah, jadi ini yang tadi bahwa Edward Doosedekker mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial bahwa kekayaan mereka itu merupakan tetesan keringat dari masyarakat Hindia Belanda. Lalu berkat adanya kecaman, reaksi, protes dari berbagai pihak tersebut, maka akhirnya pemerintah kolonial menghapuskan sistem tanam paksa lada pada tahun 1860. Lalu yang kedua, menghapuskan sistem tanam paksa nila dan teh pada tahun 1865. Lalu pada tahun 1870, tanam paksa semua jenis tanaman dihapus kecuali tanaman wajib kopi di daerah Priangan pada masa itu. Tetapi daerah lain, berbagai jenis tanaman itu dihapus. Selain di Pulau Jawa, kebijakan yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain, seperti di daerah Sumatera Barat, daerah Minahasa, daerah Lampung, daerah Palembang, dan daerah lain yang memang sebelumnya diberlakukan sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Baik, cukup sekian pembelajaran IPS kita pada video ini. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar materi yang ada dalam pembahasan video ini, Anda bisa mengetiknya pada bagian komentar video ini, dan saya akan berusaha menjawab setiap pertanyaan yang Anda buat pada komentar video ini. Akhir kata saya mengucapkan selamat belajar dan tetap semangat.